warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak mandi semua, kita kembali belajar matematika. Kita lanjutkan kembali materi kita mengenai himpunan. Tetap semangat ya, jangan patah menyerah. Oke, materi kita selanjutnya adalah mengenai operasi himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu himpunan, menyatakan himpunan, kardinalitas himpunan, lalu bagaimana membuat diagram Venn, ada himpunan semesta, ada himpunan kosong ya. Nah, nanti di sini juga kita akan memakai himpunan-himpunan yang tadi itu. Nah, sekarang kita lanjut materi tentang himpunan, yang mana materinya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan itu nanti ada 4 operasi, seperti operasi bilangan bulat kan ada 4 juga, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pada himpunan juga kita punya 4 operasi. Yang pertama ada irisan, yang kedua nanti ada gabungan, yang ketiga nanti ada selisih, yang keempat nanti ada komplement. Kita bahas satu-satu. Cekidot. Ya, yang pertama irisan. Irisan namanya iris. Kayak Anda sering mendengar kata-kata iris. Ya. Kalau dalam matematika irisan kata dasarnya iris ya. Oke, simbolnya seperti ini, mirip N tapi bukan N. Mirip N tapi bukan N. Yang mana irisan itu adalah simbolnya seperti ini, ada irisan himpunan A dan B, biasa ditulis seperti ini. A irisan himpunan A irisan B. Nah, yang mana dia adalah anggota-anggotanya merupakan himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya. Di irisan A itu ada dia di A, ada dia di B. Nanti kita akan lihat contoh seperti apa. Yang kedua mengenai gabungan, namanya juga digabung. Apalagi itu kalau yang digabung, gabungan berarti semua anggota A digabung dengan anggota B. Nah, inilah kira-kira tentang himpunan, operasi himpunan. Yang pertama tentang irisan, yang kedua mengenai gabungan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contoh irisan. Misalnya kita mempunyai sekelompok teman, ada 10 orang, 6 orang di antara yang 10 itu suka makan bakso, 7 orang dari yang 10 tadi suka makan soto. Nah, ada beberapa yang suka keduanya. Bakso juga suka, soto juga suka. Nah, yang suka kedua-keduanya itu, nah itulah yang disebut dengan irisan. Nah, kalau gabungan itu misalnya besok kelas kita akan digabung dengan kelas sebelah. Misalnya ya, maka semua anggota kelas A dan semua anggota yang ada di kelas B digabung. Jadi satu kelas. Itu yang konsep digabung itu ya. Oke, untuk lebih paham mengenai irisan dan gabungan, kita akan lihat contoh di belakang ini. Oke, contoh soalnya diketahui ada S. Apa itu S? Masih ingat? Bagus. Semesta. Yang mana anggotanya A, kita misalkan ada A, Ani mungkin, Budi, Caca, Dedi, Elva, Farid. Lalu dia suka makan A ini, kita misalkan dia suka makan bakso. Siapa saja ada A, Ani, Caca, Elva. Yang suka makan soto. Ada Ani, ada Budi, ada siapa tadi namanya? Dedi ya. Oke, sekarang katanya tentukanlah A irisan B. A irisan B. Artinya apa? A irisan B itu ada dia di A, ada dia di B. Sekarang lihat, antara anggota A dengan anggota B, adakah yang sama anggotanya? Dari himpunan A dan himpunan B, adakah yang sama anggotanya? Ya, bagus. Siapa? A. A di sini juga ada A. Artinya di himpunan A ada si A kecil, di himpunan B juga ada A. Oke, berarti siapakah A irisan B-nya? Berarti jawabannya adalah A. Oke, sekarang A gabungan B dulu kita cari, nanti baru kita buat diagram Venn-nya. A gabungan B, kita gabung semua anggota kelas A, anggotanya siapa saja? Ada Ani, Caca, Elva.
Anggota kelas B, anggotanya ada Ani, ada Budi, ada Dedi. Nah, sekarang kita gabung mereka. Nah, di sini juga ada A, di sini juga ada A. A ini adalah orang yang sama. Maka kita cukup menulisnya satu kali. Jadi kita tulisnya A. Siapa lagi? B, C, D, E. Saja kita buat. Jadi semua anggota A dan anggota B kita gabung di sini. Kalau ada angka yang sama cukup ditulis satu kali. Nah, sekarang kita buat diagram Venn dari yang A irisan B. Masih ingat cara membuat diagram Venn? Kemarin ketika ujian MIT masih ada anak-anak Mande yang belum berhasil membuat diagram Venn dengan baik. Ada yang lupa S. S itu penting kita buat. S. Ada juga yang S-nya ditulis di kanan. Gimana tuh Mande? Nggak boleh. S itu harus di pojok kiri atas. Nggak boleh di kanan, apalagi di bawah nggak boleh. S-nya di pojok kiri atas, itu namanya aturan. Sama kalau kita pakai jilbab, jilbabnya di mana? Di kepala kan? Nggak mungkin jilbabnya di lutut kan? Nah, sama seperti itu. Sekarang kita lihat antara A dengan B ada yang sama? Ada. Maka diagram Venn-nya masih ingat seperti apa? Ya, seperti ini. Bulat, lalu kita buat satu lagi. Nah, berpotongan dia. Sini A yang kita tulis di sini A, B. Kita tulis siapa dulu yang suka keduanya? Yang ada di A, ada di B. Nah, ini namanya noktah, ditulis noktahnya seperti titik. A. Di sini berarti siapa tinggal lagi? C, E. Di sini siapa lagi? B dan D. Masih ada di luar? Masih. Anggota S siapa yang tidak ada kita tulis tadi? A, B, C, D, E, F. Nah, tulis F. Ya, tulis F-nya di luar. Jadi nanti jangan mentang-mentang si F ini nggak suka makan ayam, nggak suka makan bakso, misalkan ayam ya, ayam, bakso, lalu kita tidak tulis dia, jangan menangis dia nanti. Tulis juga di sini. Oke, sekarang di sini juga kita tulis. Nah, ini kita arsir. Nah, inilah yang disebut dengan A irisan B. Oke, lanjut. Berarti akan sama diagram Venn-nya. S dulu, sama ya. Sini ada A, ada B, sini ada A kecil, C, T, B, D, ada F. Nah, yang mana? A gabungan B, atau kalau kita arsir seperti ini, A saja, B saja. Siapa tadi lagi? Anggota gabungan himpunan A gabungan B itu adalah A saja, B saja, lalu A irisan B. Oke, kita lanjutkan operasi yang ketiga mengenai selisih. Tadi kita sudah mempelajari tentang irisan, yang kedua tentang gabungan, dan ini adalah operasi yang ketiga yaitu selisih. Selisih itu sama seperti kita pengurangan ya, kurang. Kalau selisih, kalau dalam himpunan selisih. Selisih himpunan A dan B atau biasa dibikin seperti ini, A selisih B atau A kurang B juga boleh kita baca. A selisih B adalah semua himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Artinya dia hanya A saja, tidak boleh dia bergabung ke yang lain-lain. Hanya A ya, itu biasa disebut dengan hanya A atau A saja. Nah, dalam notasi bentuk himpunan kita bisa menulisnya dengan bentuk seperti ini. A kurang B adalah himpunan X di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, bagaimana pula dengan komplement? Ini ada lagi satu lagi. Komplement. Coba ulangi kata-kata Mande. Komplement. Komplement ini mungkin seperti komplain lah. Komplain itu saya komplain dengan menu masakan yang ibu berikan. Nah, kan bisa juga komplain. Tidak suka ya. Nah, hampir sama dengan itu. Komplement itu tidak suka dengan si A. Komplement itu simbolnya seperti ini. Simbol komplement A itu A seperti ini ke atas, seperti tanda angka satu miring atau aksen dibaca. Tapi kita kalau dalam himpunan kita baca komplement A, atau juga ada di buku lain A di atasnya ada C, itu juga dibaca
komplement A. Jadi kalau kita ketemu seperti ini, misalnya kita ketemu kayak ini, kira-kira ini apa? Coba apa dibaca? Komplement B. Kalau kita punya seperti ini, nah coba dibaca apa? Sama-sama. Komplement B. Paham? Artikel cara menulisan komplement ya. Lalu apa itu komplement? Nah, komplement itu adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semesta yang bukan anggota dari A itu sendiri, selain A. Ya, nanti untuk lebih jelas bisa kita lihat di contoh soal. Ini pada notasi himpunan X, di mana X bukan elemen himpunan A, X adalah elemen himpunan S. Masih bingung? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Pasti anak-anak Made masih bingung kan? Nah, supaya tidak bingung, kita lihat contoh soal. Jangan pusing dulu. Memang seperti itu kalau belajar. Pertama-tama kita kurang ngerti, lama-lama jadi mengerti. Tetap semangat, luar biasa. Oke, contoh soal yang kedua. Tadi sudah ada contoh soal yang pertama pada irisan dan gabungan. Yang kedua, kita punya soal nih. Masih ingat nggak ya anak-anak ini cara membaca soal ini? Gimana? Ini S apa? Semesta adalah himpunan X, di mana X, ayo sama-sama, kecil dari 10, X elemen bilangan caca. Setiap himpunan harus pakai tanda kurung kurawa. Pakai kurung kurawa. Oke. Lalu P. P-nya siapa saja? X, di mana X kecil dari 10, X elemen bilangan prima. Q, X di mana? Nah, kalau kayak gini gimana cara bacanya? Masih ingat kan untuk materi yang part 1 menyatakan himpunan? Kita baca di tengah. X di mana X besar dari 2 dan X kecil dari 6. Nah, sekarang tentukanlah. Ini bilang asli ya. Anggota himpunan dari S semuanya. X ini caca kecil dari 10. Bilangan caca mulai dari angka berapa? Masih ingat? 0. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10 tidak masuk? Karena dia kecil dari 10. Rang P, kecil dari 10, X elemen bilangan prima. Kecil dari 10 bilangan prima. Siapa saja? Bilangan prima dimulai dari angka berapa? Ingat lagi. 2, 3, 5, 7. Q besar dari 2, kecil dari 6. Bilangan asli yang besar dari 2, kecil dari 6. Atau antara 2 dan 6. Siapa dia? 3, 4, 5. Nah, tadi kita sudah mengenal irisan dan gabungan. Ayo tebak, irisannya siapa aja? Ayo. Irisannya berarti ada di P, ada di Q. Di P ada 2, di Q ada 2? Tidak ada, berarti tidak ada irisannya. 3? Oh bagus. Di P ada 3, di Q juga ada 3. 5? Oh di sini juga ada, di sini juga ada. Di irisannya siapa? 3, 5. Gabungannya siapa? Ya kita gabung aja si P dengan si Q. Kelas P dan kelas Q besok digabung ya. Soalnya si P ini adalah anggota ekskul matematika, anggota Q adalah ekskul tari. Anak matematika juga suka menari kan, bisa saja. Ya. Di 2, siapa lagi? 3. Angka yang sama cukup ditulis 1 kali. 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Angka 3 dengan 5 cukup ditulis 1. Nah, sekarang kita sudah agak paham mengenai irisan dan gabungan? Insya Allah ya. Oke, sekarang kita lanjut buat diagram Venn-nya. Nah, bagaimana cara buat diagram Venn? Ayo. S dulu. Oh iya, persegi panjangnya jangan lupa, persegi panjang. Lalu S. Karena ada yang sama,
Maka gambarnya kayak gini juga, sama seperti tadi. Ini P, ini Q. Terus siapa di sini? Dia kita buat bersama dulu. 3, siapa lagi? 5. Sisanya di sini siapa? 2. Di sini siapa lagi? 7. Di sini 4. Nah, S-nya siapa yang belum kita tulis? Ya, bagus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kita tulis semua yang ada di S, kita tulis di bagian bawah. Nah, kita lanjut. Bagaimana pula kalau dia P kurang Q? Apa tadi P kurang Q? Hanya P atau hanya A kalau yang tadi? Sekarang pertanyaan mana? Hanya P. P itu siapa anggotanya? 2, 3, 5, 7. Kalau P kurang Q, apakah masuk 2, 3, 5, 7? Kira-kira? Nah, jadi kalau hanya P, kita hanya ini saja. Hanya P. Kenapa 3 dan 5 tidak masuk? Karena 3 dan 5 juga anggota Q. Maka yang sebelah sini, di asal ini adalah P kurang Q. Ya, P kurang Q-nya adalah 2. Kalau Q kurang P, ya bentar ya. Kalau Q kurang P, itu pasti adalah Q kurang P. Atau hanya Q. Jadi 4. Lanjut, ini tadi dibaca apa? Ada P di atasnya C, dibaca komplement P. Ada Q di atasnya kayak Q aksen, dibaca ini juga komplement Q. Komplement Q. Nah, komplement P dulu. Kita lihat ke P. P ini ya, P. P-nya siapa? 2, 3, 5, 7. Siapakah yang komplement? Siapakah komplement P? Komplement P itu adalah selain anggota himpunan P. Berarti selain 2, 3, 5, 7. Selain 2, 3, 5, 7 yang ada di S. Berarti 2, 3, 5, 7 tidak masuk dong Mande? Tidak. Jadi yang masuk yang mana? Yang di luar sini. 2, 3, 5, 7 nggak masuk. Berarti yang di luar ini masuk. 0 dari luar ini 0, 1, 4 masuk. Masuk. Karena 4 bukan anggota P. 4, 6, 8. Bagaimana? Sudah lumayan paham? Bagaimana kalau komplement Q? Berarti yang selain anggota himpunan Q, berarti selain ini. Coba mana tutup ini. Coba, siapa aja kira-kira? Coba sebutkan sama-sama. 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Pintar. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 6 berurutan angkanya 7, 8, 9. Berarti yang 3, 4, 5. Berarti selain yang bulat ini. Itu adalah komplement. Nah, ada lagi soal yang F. Coba kalau kayak gini gimana cara membacanya? Ini dibaca komplement P irisan komplement P irisan Q. Nah, kenapa teman-teman? Berarti selain dari anggota himpunan P irisan Q. P irisan Q siapa? 3 dan 5. Berarti selain 3 dan 5. Berarti siapa saja ya selain ini? Berarti 2, 7, 4, 0, 1, 6, 8, 9. Kita urutkan angkanya dari berapa? 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Oke, kira-kira bisa dipahami? Oke, sudah agak-agak paham? Ya, semoga agak paham ya, atau lebih paham. Mungkin biar lebih paham lagi, mana apa contoh soalnya? Contoh soal yang ketiga. Nah, dari diagram Venn di atas tentukanlah. Nah,
Sekarang kalau tadi kan kita disuruhnya membuat diagram Venn. Sekarang dari diagram Venn ini kita bisa menentukan siapa S, siapa K, siapa L. Sekarang kita lihat dari diagram Venn ini kira-kira anggota S atau semestanya siapa saja. Jadi semua angka yang ada di sini ya. Kita hitung sama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota K-nya ya kita 1, 2. Anggota L-nya 3, 4. Nah, sekarang ditanya yang D. K irisan L. Adakah anggota K yang juga menjadi anggota L? Lihat anggota K siapa? 1 dan 2. Anggota L 3 dan 4. Adakah yang sama? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Berarti jawabannya seperti ini. Oke, ini apa yo? Simbol dari apa? Masih ingat gak ya? Atau ini? Masih ingat gak? Bintang. Himpunan kosong. Jadi kalau tidak ada maka jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, kalau K gabung L, ya sudah kita gabung saja keluarga K dan keluarga L. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada dia. Sekarang kalau K kurang L. Kalau K kurang L artinya tadi nggak apa-apa. Hanya K. Berarti udah 1, 2. L kurang K. Berarti hanya ini. K kurang L hanya K. L kurang K hanya L. Nah, jadi kalau hanya L, ini 3. Kurung kurawalnya nggak boleh ketinggalan ya. Ingat selalu buat pasangan kurung kurawal ini. Ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Ini apa lagi dibaca? K pangkat C. Ya, K pangkat C. Ya, salah. Komplement K. Berarti yang tidak suka dengan si K. K ini siapa anggotanya? 1, 2. Berarti selain 1, 2. Siapa selain 1, 2? 3, 4, 5. Selain L 1, 2, 5. Ada yang terakhir. Ini apa dibaca? Komplement. Ini dibaca komplement K gabungan. Gampang, lihat aja K gabungan L. K gabungan L siapa? 1, 2, 3, 4. Berarti selain 1, 2, 3, 4. Berarti siapa? Siapa selain ini? Selain yang 2 ini siapa? 5. Oke. Bisa dipahami?